Tujuan pembelajaran ini adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar kompeten dalam melakukan pengambilan sampel pada hewan. Ayo kita simak videonya. Sebelum melakukan pengambilan sampel, keluarkan terlebih dahulu ternak dari kandang koloni, kemudian masukkan ke kandang jepit. Ikat tali melingkar pada tubuh ternak untuk mengurangi pergerakannya. Peggy, Budi, menurut standar operasional prosedur perlakuan ternak yang baru tiba, sampel apa yang harus kita ambil untuk pemeriksaan awal ini? Menurut SOP, kita harus mengambil sampel darah, serum, dan sampel feses untuk pemeriksaan laboratorium. Bagaimana menurutmu, Peggy? Betul, Pak. Sampel darah digunakan untuk mengetahui ada tidaknya parasit darah penyebab penyakit Babesia sp, Trypanosoma sp. Serum darah digunakan untuk mengetahui ada tidaknya infeksi bakteri penyebab penyakit Brucella sp. Sampel feses digunakan untuk mengetahui ada tidaknya parasit cacing penyebab penyakit Ascaris sp, Taenia sp, atau Fasciola sp. Tepat sekali jawabanmu, Peggy. Mari kita lakukan pengambilan sampel sesuai standar operasional prosedur yang baik. Mari, Pak. Setelah ternak dimasukkan ke kandang jepit, langkah berikutnya, siapkan alat dan bahan serta APD yang akan digunakan. Alat yang digunakan antara lain cooler box, kandang jepit, tempat sampah medis, tali sapi, rak tabung reaksi, toples sampel feses, ember, box peralatan medis, dan bull holder. Kemudian bahan yang digunakan: tabung vakuum tutup merah untuk memperoleh serum darah, dan tabung vakuum tutup ungu dengan anti koagulan EDTA agar darah tidak membeku. Spuit, alkohol 70%, kapas, jarum vakuum, needle holder, kertas label sampel, sarung tangan plastik, dan aquades steril. Alat pelindung diri, baju kerja wearpack, sepatu boot safety, masker, kacamata bening, topi safety, sarung tangan kain, dan sarung tangan karet. Berikutnya adalah langkah kerja. Setelah ternak dimasukkan ke kandang jepit, pasang bull holder untuk memudahkan mengendalikan ternak. Buat ternak agar merasa tenang dengan mengusap-ngusap bagian tubuhnya. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Ambil kapas,
dan tuangkan alkohol 70% secukupnya. Pasang jarum vacuum pada needle holder dengan tepat. Siapkan tabung vacuum merah dan ungu. Tentukan titik pengambilan darah pada vena coccygealis dengan mengukur jarak 2 jari dari pangkal ekor. Pegang bagian ekor dan olesi daerah pengambilan sampel darah dengan kapas alkohol. Tusukkan jarum tepat ke vena coccygealis dan amati titik darah yang masuk pada jarum. Kemudian pasang tabung warna ungu. Biarkan darah memenuhi setengah volume tabung. Ganti tabung vacuum ungu dengan tabung vacuum merah dan amati aliran darah yang masuk ke tabung. Setelah pengambilan darah selesai, tekan menggunakan kapas alkohol dan cabut jarum sambil tetap menekan bekas penyuntikan agar pendarahan berhenti. Untuk sampel darah di tabung vacuum ungu, tuliskan pada labelnya nama ternak, tanggal pengambilan, jenis sampel, dan paraf petugas. Masukkan sampel darah ke cooler box. Setelah sampel darah didapatkan pada tabung vacuum merah, kemudian miringkan tabung agar diperoleh serum darah. Tunggu selama 1 jam. Biasanya serum darah sudah terbentuk. Kemudian siapkan alat suntik 5 mili. Lakukan penyedotan serum dari tabung vacuum merah. Masukkan serum darah ke tabung vacuum merah yang baru. Tulis pada label tabung vacuum merah nama ternak, tanggal pengambilan, jenis sampel, dan paraf petugas. Masukkan sampel serum darah di tabung vacuum merah ke dalam cooler box. Berikutnya, melakukan pengambilan sampel feses. Siapkan toples sampel dan pasang kertas label. Kemudian masukkan aquades steril. Pada saat akan mengambil sampel feses, gunakan sarung tangan plastik. Basahi sarung tangan plastik menggunakan air bersih. Untuk mengambil sampel feses, masukkan tangan ke anus sapi dengan cara menguncupkan jari tangan. Masukkan sampel feses yang sudah diambil ke dalam toples. Lepas sarung tangan plastik dan buang ke tempat sampah medis. Kemudian tutup toples sampel dan tulis pada label sampel nama ternak, tanggal pengambilan, jenis sampel, dan paraf petugas. Setelah itu, masukkan toples sampel
ke dalam cooler box. Semua sampel siap untuk kita kirim ke laboratorium. Setelah semua proses selesai, rapikan alat-alat yang sudah digunakan ke dalam box peralatan medis. Pengambilan sampel yang dilakukan sesuai prosedur kerja, maka didapatkan hasil laboratorium yang akurat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi adik-adik. SMK bisa, SMK hebat!